Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok pasukan remaja pendukung federasi. Mereka dihadang oleh pasukan jas biru yang merupakan pendukung perserikatan. Sekelompok pasukan remaja itu terdesak oleh pasukan jas biru yang memiliki persenjataan lebih lengkap. Seorang pemuda bernama Jesse mencoba mengalihkan perhatian pasukan jas biru itu. Ia mengambil kudanya dan merangsek maju. Di saat fokus para prajurit itu tertuju kepadanya, Frank berhasil menembak prajurit yang memegang senapan Gatling atau Gatling gun. Ketika Gatling itu berhenti menembak, para pasukan remaja itu bergerak maju. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan jas biru. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan pendukung federasi. Ternyata perang sudah berakhir. Jenderal Robert Lee, pemimpin mereka, sudah menyerang. Jesse dan kawan-kawannya menjadi kecewa sekali. Sebenarnya mereka bertujuan untuk bergabung dan mendukung perjuangan Jenderal Lee. Melihat situasi yang sudah berubah, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah dan melakukan pekerjaan seperti biasa. Jesse dan kawan-kawannya kembali ke Missouri dan berniat mengurus peternakan. Namun ketika mereka memasuki kota, mereka melihat pasukan jas biru yang sedang berpatroli. Di situ mereka melihat ada seorang teman yang digantung di alun-alun. Hal itu membuat mereka sempat menjadi emosi. Tapi kemudian Jesse berusaha menenangkan kawan-kawannya. Frank langsung mengajak mereka untuk menemui Dr. Mims untuk mengabarkan bahwa putranya Webb sudah tewas di medan tempur. Sesampainya di kediaman dokter, mereka bertemu dengan Telda, putri dari Dr. Mim, yang merupakan teman kecil mereka. Jesse menjadi grogi melihat dia sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Akhirnya di saat ketegangan terjadi, Dr. Mim pun muncul. Dr. Mim tentu saja merasa sangat berduka mendengar kematian putranya. Namun ada juga kebanggaan karena putranya tewas sebagai pahlawan. Mim menyarankan agar Jesse dan kawan-kawan berhati-hati karena pasukan jas biru masih akan menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai pemberontak. Dokter mengatakan bahwa sebagai pemilik peternakan, kakak beradik James itu harus lebih waspada. Ini karena mereka menolak penjualan pertanian untuk jalur kereta api. Itu bisa dianggap sebagai pemberontakan kepada pemerintahan perserikatan. Namun Jesse tidak takut dan mengatakan bahwa dia akan membunuh siapa saja yang akan merampas daerah pertaniannya. Jesse dan Frank lalu pulang menemui ibu mereka. Ibunya gembira melihat kedua anaknya pulang dalam keadaan selamat. Ternyata di dalam rumah sudah ada teman-teman yang dijamu oleh ibunya. Look at Jimmy Younger, Christian, and he killed Yankees. Jesus told me that made him an all right. I heard that. Keesokan harinya pertanian James didatangi oleh orang-orang dari perusahaan kereta api. Roland Parker yang merupakan utusan perusahaan mengatakan bahwa daerah pertanian itu akan menjadi pusat area perusahaan kereta api. Ia kemudian menyodorkan kontrak pembelian dengan harga $2 per setengah hektar tanah. Tentu saja harga yang sangat amat murah. Namun Roland mengatakan kalau harga itu sudah disetujui oleh Dewan Pemerintahan Amerika.
Ibu James tentu saja menolak dan mengatakan bahwa tanahnya tidak akan dijual. Alan yang merupakan orang sewaan mereka mengatakan bahwa secara hukum mereka dapat mengambil tanah mereka secara paksa. Melihat Roland yang terus menekan, Frank James langsung mengambil kontrak itu dan mengembalikannya kepada Roland. Lalu Frank dan Jesse menodongkan senjata kepada mereka. Alan berusaha membujuk sang ibu, tapi ibu James tidak bergeming. Ia mengatakan bahwa dia mendapat ilham untuk mengubur orang-orang itu di kebun belakang. Tapi Frank mengusulkan untuk mengampuni mereka kali ini. Jika berani datang kembali, maka mereka akan menghabisi Roland. Karena tidak mau adanya perselisihan, akhirnya utusan perusahaan kereta api itu pun meninggalkan peternakan James. Nicely played. Keesokan harinya, Frank dan Jesse mengumpulkan masyarakat untuk menentang pengambilan lahan oleh perusahaan kereta api. Tiba-tiba mereka mendapat berita bahwa Colt Younger ditangkap karena menembak 2 orang utusan kereta api. Jesse menyuruh semua orang ke rumah dan tak perlu memikirkan masalah ini. Dokter mengetahui situasinya. Dia tahu bahwa mereka berencana membebaskan Colt Younger dari pasukan jas biru. Setelah semua orang keluar dari ruangan itu, Jim muncul dan mengatakan dia akan ikut dan membebaskan Colt. Telda juga bersikeras ingin ikut dengan kelompok tersebut. Akhirnya 8 orang pemuda itu bersepakat untuk menghadapi pasukan perserikatan yang semena-mena. Damn you all. Sat rescuing Cole because you won't listen to her. Esok harinya pasukan perserikatan bersiap untuk melakukan hukuman gantung bagi Colt Younger. Alan juga sudah bersiap mempersiapkan anak buahnya untuk menjaga daerah itu. Di situ Colt digiring ke panggung dan siap untuk digantung. Komandan pun mengangkat tangan untuk aba-aba. Tiba-tiba puluhan kuda berlari menuju alun-alun tersebut. Suasana menjadi kacau karena orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Ternyata itu adalah ulah Jesse. Dia menunggang seekor kuda dan langsung menuju panggung, lalu membebaskan Colt. Alan menembak Jesse dan berhasil mengenai bahunya, tapi kemudian Jesse menabrak Alan dengan kudanya. Tom yang melihat Jesse terluka langsung segera pindah kuda kepada Jesse. Kemudian pergi dengan memegangi Jesse supaya tidak terjatuh. Mereka membawa Jesse untuk diobati oleh Dr. Mims. The bullet came out clean, but he's lost. Beberapa saat kemudian, pasukan jas biru menggeledah rumah di daerah itu. Beruntung Telda mendapat akal. Dia berpura-pura tidur dengan membuka baju luarnya. Ketika pasukan hendak menggeledah kamarnya, mereka menjadi malu dan meninggalkan kamar tersebut. Karena masalah itu, Thaddeus Rand, pemilik perusahaan, memutuskan untuk datang ke sana. Thaddeus ingin menunjukkan kekuasaannya yang didukung oleh pemerintahan perserikatan. I see a power vacuum to be the farmers. It's good. That's what happens when they challenge. I'll get together 4 patrols of our detectives. Seminggu kemudian, Jesse sudah sembuh dari lukanya. Ketika dia mengobrol dengan Telda, Frank muncul dan mengajaknya untuk kembali ke pertanian. Malam hari, anak-anak muda di kota itu mengadakan pesta, merayakan kembalinya Colt dan kesembuhan Jesse. Mereka juga bergembira karena sudah 1 minggu setelah kejadian itu, perusahaan kereta api tak lagi mengintimidasi mereka. Ketika malam telah larut, Jesse mengajak Telda untuk mengobrol di sebuah sungai. Di sana mereka mulai merasakan benih-benih cinta.
Tapi kemudian sesuatu tak terduga terjadi. Segerombolan orang menyerang dengan melempar bom molotov dan membakar sebuah rumah. Ini pasti ulah anak buah Roland. Jesse teringat dengan ibunya yang sendirian di rumah. Jesse dan Frank bergegas kembali ke peternakan mereka. Beruntung tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi tiba-tiba terjadi ledakan yang menghancurkan dan membakar rumah mereka. Mereka segera mengeluarkan sang ibu dari rumah, tapi sang ibu tak terselamatkan dan akhirnya meninggal setelah berpesan bahwa mereka harus menjaga satu sama lain. No, Mo. No, we gotta get you to the doctor. You move on. Rude deal. Esok harinya, Cole mengatakan bahwa Sheriff tak merespon laporan mereka. Mereka pun berusaha membalas langsung perbuatan perusahaan kereta api. Mereka berencana memutus suplai makanan dan keuangan dari perusahaan kereta api. Namun rencana Jesse mendapat tentangan dari Telda. Ia tidak setuju jika Jesse main hakim sendiri. Tapi Jesse tak peduli hal itu. Telda hanya bisa melihat kepergian Jesse bersama teman-temannya. I send them to the room. Mereka pergi ke kota dan merampok bank yang menyimpan gaji para pekerja kereta api. Mereka menyebut diri mereka sebagai geng James. Tapi Colt Younger protes dan merubahnya menjadi James Younger Gangs. Sementara itu di luar, Jim menghentikan seorang kakek dan mengatakan bank libur hari ini. Tapi si kakek tidak percaya dan memaksa masuk ke dalam. Get out of I gotta get through and get to the bank. Bank holiday. Get burned bank holiday. What do you? Akhirnya Tom mengatakan kepada si kakek bahwa mereka sedang merampok bank tersebut. Si kakek mengatakan dengan santainya bahwa dia akan menunggu. Dia pun duduk di luar bank itu. Ternyata hal itu menjadi perhatian bagi seorang pria yang melihatnya dari bar di seberang jalan. Si pria menghadang jalan gengs James saat akan pergi. Tapi dia sadar dia tak mungkin menghadapi mereka yang berjumlah lebih banyak. Cool about it. We're robbing a bank. Malamnya mereka membagi hasil jarahan mereka yang mencapai nilai $8.000. Tapi Frank mengusulkan untuk membagi sebagian uang itu kepada penduduk kota. Tapi hal itu mendapat tentangan dari Colt. Sebenarnya Colt tidak terlalu peduli dengan uang. Dia merasa keberatan jika Jesse menjadi pemimpin geng mereka. Frank pun mengatakan bahwa mereka berdua adalah pemimpin geng. Cole, as the other lead. All Jesse's doing is making this. Well, no, Jesse, just because you read. Setelah ditanya pendapatnya, Colt akhirnya setuju untuk usul membagikan uang tersebut. Suatu hari, Jim membawa koran yang memberitakan perampokan mereka tempo hari. Tapi berita itu didramatisir oleh media, sehingga terkesan sangat mengerikan. Namun mereka bangga jadi sorotan pemerintah saat itu. Life bank robbery in American history. That is something to be proud of. The rest of that's at the record straight ourselves. Di hari berikutnya, Jesse and the Gang menyerang perusahaan kereta api dan merampok uang dan amunisi. Mereka juga meledakkan jalur kereta yang sudah dibuat. Thaddeus menjadi sangat marah sekali. Dia menegur Alan dan Roland yang dianggap tak becus menangani anak-anak pertanian. Jesse and the Gang juga menantikan sebuah kereta yang sedang melintas dengan ancaman setumpuk dinamit dan merampok barang bawaan yang dikirim ke perusahaan kereta api. Sejak saat itu, Jesse and the Gang diburu dengan nilai $5.000. Namun itu tak menghentikan mereka merampok bank tempat uang kereta api.
Yes, you can compare all. Goodbye, Sarah. Alan mulai mengerahkan anak buahnya untuk memburu Jesse. Mereka menelusuri setiap daerah yang dilalui Jesse dan kawan-kawan. 8 bulan setelah Jesse and the gang menjalankan aksinya, What about your detective? Listen. It's been 8 months. Been with local law enforcement. polisi belum saja berhasil membekuknya. Hal itu membuat geram Tadeus. Setiap hari ia harus mendulang kerugian yang sangat banyak. Alan beralasan hal itu karena sebagian masyarakat melindungi Jem and the gang. They have to hunt the smart them. It's time. Time. Jem and the gang akhirnya membagikan juga uang kepada penduduk. Hal itu membuat mereka menjadi pahlawan di kalangan petani miskin. Get money. Churches to farmers. That's my money. Mereka terus menyusuri kota-kota di sekitar Missouri Selatan yang merupakan daerah tempat pembangunan kereta api. Tapi terkadang popularitas bisa menjadi masalah di dalam tim. Suatu hari Bob memberitahu Jesse bahwa Cole berencana merampok sebuah bank. Sementara Jesse tak tahu apa-apa tentang rencana itu. Jesse segera menemui Cole dan mempertanyakan masalah tersebut. You tell Cole Younger when and where to ride? Cole menyatakan bahwa Hyperion Bank menyimpan $100.000 uang perusahaan kereta api. Jesse tak percaya dengan pemberitaan koran tersebut. Dia menganggap itu adalah sebuah jebakan. Tapi yang terjadi malah mereka akhirnya saling berkelahi. Cole yang emosi langsung menyerang Jesse. Baku hantam pun terjadi, yang kemudian berlanjut dengan mencabut senjata masing-masing. Anggota geng yang lain berusaha menghentikan mereka berdua. Akhirnya Jesse Jem mengalah. Dia setuju merampok bank yang dikatakan Cole. Walau ia merasa ada yang salah dengan ide tersebut, Jesse hanya ingin menjaga keutuhan geng mereka. So, General Lee! Smiling once you got that money in your pocket. Besok harinya mereka pergi dan sampai di Hyperion Bank. Ternyata memang benar, setelah mereka sampai di sana, itu adalah jebakan Tinkerton. 2 orang anggota Jesse Gang yang berjaga di luar ditembak oleh pasukan Alan yang sudah menunggu mereka. Bahkan para pengunjung bank adalah anak buah Alan. Terjadilah baku tembak di bank tersebut. Walaupun kalah jumlah, Jesse and the gang tak mudah untuk dikalahkan. Jesse dengan nekat menaruh bos keluar dan menaruh dinamit di bawah pelana kudanya. Kemudian dia masuk kembali dan meledakkan dinamit itu. Seiring terjadinya ledakan, mereka bergegas keluar dan menyebarkan beberapa dinamit, sehingga terjadi ledakan yang dahsyat di dalam kota tersebut. Para pasukan itu mulai tercerai-berai, dan kesempatan itu dimanfaatkan Jesse dan kawan-kawan untuk mengambil kuda-kuda. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Tapi naas, dalam pelarian itu, Jimmy tertembak di tubuhnya. Cole yang berada di sampingnya segera memegang Jimmy dan membawanya ke kudanya. Saat sedang berhenti istirahat, sayangnya Jimmy tak terselamatkan dan akhirnya meninggal. Cole sangat sedih sekali karena dia merasa bersalah karena dia yang telah merencanakan perampokan ini. Kematian Jimmy juga menjadi pukulan keras buat Jesse. Dia ingin berhenti berperang dengan perusahaan kereta api. Dia tak memaksa teman-teman yang lainnya untuk ikut dengannya. Hanya Frank yang setia mengikutinya.
Go out of here then. Jesse kembali ke Liberty Country dan menemui Telda. Secara langsung Jesse melamar Telda di sana. Jesse membawa Telda ke Florida untuk menghindari anak buah Alan dan para bounty hunter yang masih mencari Jesse James. Mereka mendatangi sebuah gereja dan menikah di sana. I'm gonna start a new life here, so I'm Jesse James needs to repair a leaky church. discretion. I could have lied, I guess, but Communion? Sementara itu, teman-temannya masih terus melakukan perampokan dan mengganti nama mereka dengan The Younger Gangs. Tapi tetap saja Colt merasa Jesse masih tetap lebih terkenal dan dihormati daripada dirinya. Jesse dan Telda berbulan madu di pantai Florida, tapi tak disangka pantai itu sudah dikepung oleh Alan dan anak buahnya. Penangkapan Jesse yang sampai menyebar ke koran, sampai terdengar beritanya oleh The Younger Gangs. Bob curiga bahwa Colt yang memberitahukan di mana Jesse berada. Dia marah dan menodongkan pistol ke Colt, tapi Colt tak menjawab pertanyaan Bob. Akhirnya Tom berhasil menenangkan Bob. Beberapa hari kemudian, Jesse dipindahkan ke Washington. Jesse bertemu dengan Thaddeus dan mengatakan bahwa dia akan mengunjunginya di kereta. hey, you're Parker. Come on, you. With me, boy. Jesse diletakkan di gerbong tahanan dan dirantai. Kemudian Alan menyuruh semua penjaga menjauhkan pistolnya agar tak ada kesempatan bagi Jesse untuk merebutnya. Kepala pengawal mengumpulkan semua pistol anak buahnya dan menyimpannya di loker. Ternyata Alan tak meninggalkan pistolnya sendiri. Kereta itu pun berangkat menuju Washington membawa penjahat nomor 1 yang paling ditakuti di Amerika saat itu. Di gerbong tahanan, Jesse berusaha memprovokasi kepala tahanan yang menjaganya. Dia pun memukul Jesse, tapi Jesse tak berhenti memanasinya. Kepala pengawal itu menjadi marah sekali dan mencabut pistolnya. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh Jesse. Ia segera bergerak dan menyerangnya. Kemudian Jesse berayun dengan rantainya menuju loker senjata dan menodongkan senjatanya kepada para pengawalnya. Setelah membebaskan diri dan mengambil senjata, Jesse pun mulai bergerak. Ia bertujuan mencari Thaddeus, seperti yang dijanjikannya ketika sebelum naik kereta. Alan yang mendengar keributan segera menyadari bahwa Jesse sudah terlepas. Dia menyuruh anak buahnya ke atap kereta dan menangkap Jesse. Ketika Jesse sudah terkepung di atas, tiba-tiba sebuah meriam menghadang laju kereta tersebut. Ternyata itu ulah Telda, Frank, dan Colt yang menembakkan meriam ke arah kereta. Colt dan Frank segera menuju ke arah kereta untuk menjemput Jesse. Tapi ternyata mereka tak hanya berdua. Younger Gang yang sudah tumbuh menjadi besar menyerang para pengawal kereta. Jesse sebenarnya bisa saja melarikan diri, tapi dia sudah berniat untuk menghabisi Thaddeus. Ia menelusuri setiap gerbong kereta untuk mencari pemimpin perusahaan kereta tersebut. Jesse menemukan Alan yang berusaha menyelamatkan diri. Jesse berhasil merebut pistol Alan dan menembak Roland yang berusaha menembaknya. Kemudian dia menodongkan pistol itu kepada Thaddeus. Tapi Jesse ternyata tak berniat membunuh Thaddeus.
Kemudian dia meminta jam yang tadi diperlihatkan Thaddeus kepadanya. Ia mengambil jam itu dan menghancurkannya. Kemudian Jesse mengosongkan pistol itu dan mengembalikannya kepada Alan. Alan mengatakan kepada Jesse di daerah Tennessee tidak ada proyek kereta api di sana. Jesse akan aman berada di sana. Ini karena dia tidak akan diminta untuk mengejarnya ke Tennessee. Akhirnya Jesse dan kawan-kawan pun segera meninggalkan lokasi itu. Mereka berhenti di tempat yang aman. Kemudian Colt dan Jesse mengobrol. Colt menawarkan Jesse untuk bergabung dengan mereka. Tapi Jesse memilih mengikuti saran Alan dan akan membuka perkebunan di Tennessee. Di sana akhirnya mereka berpisah dan film pun berakhir. I'm gonna win with you. Don't change.